Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan semangat ya. Kali ini kita akan membahas muatan IPA tentang rangkaian listrik. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Menurut kalian, manakah yang lebih nyaman? Belajar dengan diterangi lilin atau lampu listrik? Apakah keberadaan listrik bermanfaat bagi kalian? Ayo kita simak sama-sama video berikut ini. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Alat-alat yang membutuhkan listrik seperti yang pertama yaitu televisi, kemudian radio, dan kipas angin. Alat-alat yang menyusun rangkaian listrik disebut komponen listrik. Komponen-komponen listrik terdiri dari komponen yang pertama yaitu baterai. Baterai merupakan sumber listrik. Komponen yang kedua yaitu saklar, digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik pada rangkaian listrik. Komponen yang ketiga, kabel, yaitu alat untuk menyalurkan arus listrik ke alat elektronik. Dan komponen yang keempat, yaitu bola lampu, merupakan alat elektronik yang mendapat arus listrik dari sumber listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama rangkaian listrik terbuka, artinya tidak ada aliran arus listrik karena saklarnya terbuka, sehingga tidak bisa mengalirkan arus listrik dan lampu menjadi padam. Kemudian yang kedua yaitu rangkaian listrik tertutup. Pada rangkaian listrik tertutup, saklarnya pun tertutup, sehingga dapat mengalirkan arus listrik dan lampu bisa menyala. Selanjutnya, jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, rangkaian seri, yang kedua, rangkaian paralel, dan yang ketiga, rangkaian listrik campuran. Yang pertama, rangkaian seri. Berikut ini ada gambar rangkaian seri yang terdiri dari baterai sebagai sumber energi, saklar sebagai penyambung dan pemutus arus listrik, terdapat kabel, dan yang terakhir terdapat bola lampu. Ciri-ciri rangkaian seri sebagai berikut. Yang pertama, lampu disusun secara berderet. Yang kedua, kabel tidak bercabang. Yang ketiga, arus yang mengalir tiap komponen sama terang. Yang keempat, hambatan lebih besar, artinya cahaya lampu lebih terang namun boros sumber energi. Yang kelima, hemat kabel karena rangkaian yang digunakan tidak bercabang. Nah, anak-anak hebat, perhatikan gambar rangkaian berikut. Pada rangkaian seri, apabila salah satu lampu padam, maka yang terjadi adalah lampu yang lain akan ikut padam. Karena rangkaian seri, lampunya disusun secara berderet atau sejajar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan rangkaian seri adalah yang pertama yaitu lampu hias, yang kedua senter, yang ketiga, lampu hias Natal. Rangkaian listrik paralel. Di bawah ini adalah gambar rangkaian listrik paralel. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, disusun secara bertingkat. Yang kedua, arus yang mengalir berbeda sehingga nyala lampu tidak begitu terang. Yang ketiga, hambatannya kecil sehingga menghemat penggunaan sumber energi. Yang keempat, boros kabel karena rangkaian disusun secara bertingkat. Coba kita perhatikan gambar rangkaian paralel. Terdapat dua lampu disusun secara bertingkat.
Apabila padamnya salah satu lampu, tidak akan menyebabkan lampu yang lain ikut padam. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan rangkaian listrik paralel adalah lampu lalu lintas dan lampu pada rumah kita. Rangkaian campuran. Berikut ini gambar rangkaian campuran. Rangkaian listrik ini terdiri dari gabungan rangkaian listrik seri dan paralel. Ciri-ciri rangkaian campuran sebagai berikut. Yang pertama, merupakan gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Yang kedua, memiliki ciri yang sama pada rangkaian seri dan paralel. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Jika lampu 3 padam, maka lampu 4, lampu 2 dan lampu 1 ikut padam karena disusun secara seri. Namun, jika lampu 2 padam, maka lampu 1, lampu 4 dan lampu 3 tetap menyala karena disusun secara paralel. Nah, anak-anak hebat, sekian video pembelajaran tentang rangkaian listrik hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.